Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Dewi Santosa dengan NRP 50202111063 dari Teknik Kelautan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan judul Offshore Structure for Oil and Gas Production. Untuk matkul korosi bangunan laut ini diampu oleh Prof. Herman Pratikno, STMT, PhD. Di sini ada 10 pokok bahasan yang seperti pada layar. Kemudian yang pertama, yaitu adalah ekonomi, yang mana biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu lepas pantai umumnya lebih tinggi dibanding pembangunan yang berada di darat. Adapun ada 4 faktor untuk perhitungan ekonomi sendiri, yaitu yang pertama adalah akomodasi, kemudian memperhatikan cuaca dan iklim, waktu, serta bahan dan materialnya. Kemudian yang kedua adalah environment and corrosion control. Terlihat pada gambar 17.1 ini, pada zona percikan atau space zone adalah yang paling agresif dan sulit dipelihara karena proteksi katodik tidak dapat digunakan dan pengecatan harus dilakukan dalam kondisi waktu yang relatif terbatas. Untuk faktor yang penting yang lainnya adalah pemeliharaan lapisan. Seperti beberapa pelapis seperti epoksi, dua kemasan mungkin memerlukan beberapa perawatan abrasif sebelum pelapisan ulang. Kemudian untuk finishing uretan digunakan untuk memberikan penampilan dan daya tahan yang lebih baik. Dari sudut pandang korosi sendiri dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona terendam, zona percikan, dan zona atmosfer. Untuk yang ketiga adalah maintenance. Terdapat 7 poin penting untuk memperhatikan maintenance, yaitu yang pertama, spesifikasi yang baik dan tingkat pengendalian mutu. Pemeriksaan yang tinggi sangat penting untuk pengecatan pemeliharaan. Kemudian yang kedua adalah semua peralatan harus dalam keadaan baik sebelum digunakan. Kemudian yang ketiga adalah saat melakukan blast cleaning, perlu dipastikan bahwa bahan abrasif tidak merusak peralatan lainnya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan pahat bertenaga pneumatik dan alat pembersih kerak lainnya untuk efisiensi waktu dan lebih ekonomis. Kemudian yang kelima adalah setelah pembersihan, hal penting yang dilakukan adalah mengukur ketebalan dinding pipa dan elemen strukturalnya menggunakan metode sederhana dengan pengukuran kedalaman lubang. Kemudian yang keenam adalah semua bahan abrasif harus dihilangkan dengan metode yang sesuai seperti vacuum cleaning setelah proses blasting selesai. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang relatif kecil dapat memiliki pengaruh yang cukup besar karena tinggal pemeliharaan offshore structure yang sangat sulit. Kemudian ada beberapa faktor yang menentukan kapan akan recruiting adalah yang pertama kondisi cuaca, kemudian jadwal operasi, kemudian tingkat korosi pada area kritis, biaya tambahan yang muncul akibat penundaan, dan kemudian yang kelima adalah penampilannya. Kemudian yang selanjutnya adalah desain. Desain memperhatikan space zone yang mana perawatan lapisan baja paling sulit sehingga akan lebih baik jika baja di zona ini diminimalkan. Apabila tidak memungkinkan terdapat poin-poin yang perlu diperhatikan yaitu ada 4. Yang pertama adalah penghapusan atau pengelasan celah. Kemudian yang kedua adalah aplikasi apabila memungkinkan bentuk tubular members lebih mudah dicat daripada yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengemasan unit-unit structure kompleks merupakan suatu metode untuk mengurangi masalah korosi. Dan kemudian keempat adalah menghindari situasi korosi bimetalik. Di sini yang kemudian adalah fouling, yang mana pengertian singkatnya adalah penempelan organisme tumbuhan dan hewan pada permukaan logam, baik yang tidak dilapisi maupun yang dilapisi. Untuk efek fouling ini sendiri memiliki masalah umum termasuk dalam kategori 3 kategori di samping, yaitu yang pertama, berat fouling bisa sangat besar dan dapat menyebabkan beban di atas batas desain awal. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan masalah yang cukup besar dengan inspeksi visual dan pemeriksaan cat dan permukaan logam sebelum perawatan. Kemudian yang terakhir, pengaruhnya terhadap kerusakan lapisan dan korosi paduan tergantung pada jenis lapisan dan paduan. Kemudian ada hot riser corrosion, yang mana uh, ada 4 faktor yang harus diperhitungkan ketika mempertimbangkan kursi pada riser adalah yang pertama suhu, yaitu di antara 50 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian adanya profil korasi yang mana secara eksternal pipa mengalami profil korasi sehingga pada space zone kondisinya sangat agresif. Kemudian ada tekanan yang mana tekanan ini disebabkan oleh minyak yang diangkut menggunakan serangkaian pipa yang berbeda-beda diameternya.
Kemudian yang terakhir adalah perpindahan panas, yang mana perpindahan panas ini terjadi akibat perbedaan suhu internal dan eksternal yang bersentuhan dengan air laut. Kemudian ada downhole corrosion, yang mana dalam pengertiannya adalah korosi lubang bawah yang terjadi akibat dari metode yang digunakan untuk produksi minyak. Hal ini terjadi karena sifat asin air laut yang menyebabkan kondisi lebih korosif. Dalam situasi laut, salinitas air bervariasi, tetapi karena biasanya tidak mengandung oksigen, maka air tersebut tidak harus sangat korosif. Untuk sweet dan sour corrosion, untuk pengertian sweet corrosion sendiri yaitu korosi yang timbul akibat air yang mengandung karbon dioksida. Pipa sumur kondensat gas ketika terkena karbon dioksida biasanya mengalami korosi dengan lubang yang menyebabkan perforasi dinding dalam waktu singkat. Kemudian ada sour corrosion yang merupakan korosi yang diakibatkan oleh adanya hidrogen sulfida. Kemudian ada sulfide stress cracking, yang mana terdapat dua bentuk serangan yang dapat terjadi pada baja yang mengalami tegangan tersebut, yaitu yang pertama adalah retakan muncul sejajar dengan garis lecet pada baja yang terjadi tanpa adanya tegangan. Kemudian yang kedua adalah retakan muncul pada sudut yang tepat terhadap tegangan yang diberikan dan terjadi karena penyerapan hidrogen dan kelembapan. Kemudian ada yang terakhir, pokok bahasan terakhir adalah corrosion fatigue, yang mana berdasarkan sifat struktur lepas pantai yang terletak di posisi mereka, di mana mereka harus menahan tekanan sirkuit dari aksi angin dan gelombang. Corrosion fatigue ini merupakan masalah potensial, terutama di area pengelasan. Adapun cara-cara umum untuk mengatasi masalahnya adalah yang pertama, pengurangan konsentrasi tegangan dapat mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua adalah pemilihan material untuk menghindari potensi masalah. Kemudian yang ketiga adalah kontrol kualitas yang tinggi pada semua tahapan, terutama pada fabrikasi dan pengelasan. Kemudian yang keempat adalah penggunaan faktor keamanan dalam desain. Kemudian yang kelima adalah pemantauan kinerja. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.